Oke, thank you banget Kurohiko atas masukannya dan juga review gamenya. Oke, untuk para good gamers di rumah, setelah ini kita bakal ada Kurohiko yang bakal mereview gamenya secara langsung. Kira-kira menurut dia gamenya seperti apa ya? Langsung aja, ini dia. Halo guys, kembali lagi sama gue Kurohiko, dan kali ini gue sedang ada di Good Gamer Kompas TV. Nah, di sini gue mau bahas kelebihan dan kekurangan tentang Wild Rift. Nah, pertama tentang kelebihan dulu nih. Yang pertama, playstyle dari championnya itu bervariasi. Jadi di sini itu contohnya kayak untuk jungler itu nggak sekedar untuk assassin aja, tank pun bisa jadi jungler. Dan beberapa dari champion pun yang biasanya di build physical itu biasa aja kita build jadi magic. Dan apalagi kalau misalnya kita udah fun match, itu bakal lebih banyak lagi. Yang support bisa jadi bikin attack speed, yang biasanya carry itu biasa aja dibikin jadi support. Oh ya, di Wild Rift ini untuk hero itu biasanya disebut sebagai champion ya. Yang kedua, ward. Ini fitur yang menurut gue menarik banget, dimana ward ini bisa dibilang sebuah item yang bisa digunakan untuk ngecek rotasi musuh. Jadi tinggal dipasang aja wardnya di tempat yang strategis, nanti kalau musuhnya udah lewat ke area tersebut bakal kelihatan di map gitulah. Yang ketiga, nggak ada pay to win sama sekali. Tambahan stat dari skin ataupun item-item lain kayak yang duit asli itu nggak ada. Bahkan di sini ada yang namanya rune, itu ibaratnya kayak tambahan stat, dan itu benar-benar 100% gratis. Kalau misalnya udah level 10, maka semua rune itu udah kebuka dan kita bisa sesuaiin dengan playstyle kita masing-masing. Jadi duit asli itu emang benar-benar buat aksesoris doang lah. Dan gold yang di dalam game itu bisa kita fokusin buat beli champion. Yang keempat, penalti untuk yang AFK. Ini permasalahan di setiap game online, apalagi game MOBA. Dan di sini hukuman AFK-nya itu menurut gue udah bagus banget sih. Kalau misalnya udah AFK 2 kali dalam seminggu, maka bakal kena ban selama 6 jam. Dan bahkan sebelumnya bisa sampai 12 jam. Yang kelima, lumayan murah untuk champion dan juga skinnya. Kalau untuk champion, di awal-awal aja udah dikasih sekitar 11 secara gratis. Terus lewat event juga bakal dikasih gratis. Nah, tapi kalau misalnya kita bahas murah berupa top up atau pakai uang asli, itu juga lumayan murah. Dengan 90.000 aja kita udah dapat satu champion. Dan kalau misalnya skin yang 120.000 ataupun yang 150 ribuan, itu efeknya udah bagus banget. Nah, selanjutnya kita bahas juga kekurangannya. Tentunya setiap game pasti ada kekurangan. Nah, karena game ini masih beta, jadi pengalaman dan kekurangan yang gua rasain sekarang itu belum tentu menggambarkan ketika udah final release nanti. Tapi sejauh ini, menurut gua kekurangannya itu ada. Yang pertama, komunikasinya dengan orang luar itu agak susah. Kan sekarang baru open beta di beberapa negara ya. Jadi sering banget ketemu negara luar. Kayak yang pakai bahasa Mandarin, Thailand, ya gitu-gitulah. Jadi kita komunikasinya itu agak susah karena belum ada fitur yang auto translate. Kemudian yang kedua, pas lagi ngerank sering banget ketemu sama tim yang masih di tier bawah. Jadi misalnya sekarang kan gue ranknya di platinum, anggap aja kayak itu tier yang menengah lah. Nah, bisa aja gue setim sama yang tier bawah. Kan itu kayak agak kesel ya. Cuman gue bisa paham juga sih, karena sekarang gamenya ini masih baru banget, negara yang join juga baru beberapa doang. Ya player yang tier atas itu kan masih belum terlalu banyak. Jadi makanya diajakin yang masih tier bawah. Yang ketiga, masalah koneksi. Jadi kalau misalnya kita main dan ketemu banyak orang negara luar, pingnya ini bakal parah banget. Bisa kuning dan bahkan merah. Itu bener-bener nggak nyaman. Dan bahkan beberapa hari ini setiap gue main, kalau misalnya nggak mabar itu pasti kuning. Yang keempat, soal penalti yang lain. Tadi kan AFK-nya udah bagus tuh, kena ban 6 jam. Tapi kalau penalti yang lain itu agak kurang. Gue pernah setim sama yang ngetroll, bener-bener ngetroll. Misalnya lagi ngebuff, kemudian buffnya ditarik berkali-kali, tapi hasil matchnya malah dia yang dapat MVP. Kan agak nggak logis gitu. Dan juga kalau misalnya kita nge-report, kita nggak tahu apakah reportnya itu berhasil atau enggak. Yang kelima, championnya itu masih sedikit. Kayak sekarang nih baru ada 47 champion gitu. Ya karena masih game baru juga sih, cuman devnya udah bilang kalau soal champion itu mereka bakal tambahin secara bertahap. Tapi kalau misalnya kita mengacu ke LoL PC, itu di sana udah ada sekitar 152 champion. Oke Kurohiko, terima kasih banyak lo sudah kasih review mendalam. Tapi kalau boleh nanya nih ke kamu, tadi kan kamu sudah mencoba game League of Legends Wild Rift ini. Ada nggak sih masukan yang bisa kamu kasih ke pihak Riot Games biar Wild Rift ini bisa lebih dinikmati lagi nih sama para gamers?
Menurut gue soal kalau misalnya masukan ya, menurut gue soal koneksi sih. Soalnya pingnya itu benar-benar bikin orang jadi malas main gitu. Oke. Jadi Terus, dari segi koneksi ya. iya, itu benar-benar utama. Kalau misalnya masalah yang lain itu bisa bertahap lah, karena sekarang kan masih beta ya. Tapi kalau misalnya koneksi itu udah nggak bisa kompromi lah. Iya, takutnya malah orang tuh sebenarnya tertarik pas main pingnya bermasalah, jadi udah gitu ya, ninggalin ya walaupun masih beta ya. Iya bener banget. Jadi kalau misalnya orang install koneksinya bermasalah, coba 2 atau 3 game, ujung-ujungnya mungkin bakal di uninstall gitu. Oke, nah tadi kan orang Riot Games juga bilang ya kalau mereka selalu mendengar masukan dari para player game mereka, jadi hopefully ini juga bisa mendapatkan atensi ya dari pihak Riot Games. Anyway, kalau menurut kamu sendiri nih Kurohiko, kans atau kesempatan Game Wild Rift ini di scene e-sport Indonesia itu bagaimana? Apakah mereka bisa menjadi besar gitu di kompetitif Indonesia? Kalau misalnya kita ngomongin, kita coba ngomongin yang secara global dulu deh. Kalau misalnya secara e-sport secara global, gue yakin bakal gede banget sih. Apalagi kan ini dari Riot gitu. Soal e-sport mereka udah kayak berpengalaman banget lah ya. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomongin di Indo, menurut gue Riot perlu aktif dan promosinya harus gila-gilaan banget sih. Soalnya kalau misalnya nggak promosi, orang kayak nggak tahu gitu loh. Ini walaupun ada game baru, tapi kalau misalnya scene e-sportnya masih belum terlalu jelas, promosinya kurang, jadi orang juga malas main mungkin. Jadi butuh sosialisasi yang lebih luas lagi ya, biar gamers di Indo tuh pada tahu, ada game Wild Rift nih, main dong gitu ya. Iya, sama lebih jelas misalnya, ini ada game Wild Rift loh. Katanya hari kayak Januari bakal ada turninya loh, walaupun masih baru gitu. Oh betul, iya. Jadi menggait orang untuk tertarik mendalami lebih dalam lagi kan game Wild Rift. Iya benar. Oh ada turni nih, jadi gue nggak main cuma kayak buat main doang gitu kan. Bisa jadi pro Iya, player gitu. Oke, thank you banget Kurohiko atas masukannya dan juga review gamenya. Terima kasih banyak, dan untuk Good Gamers di rumah jangan kemana-mana karena setelah ini kita masih bakal ngobrol-ngobrol dengan Justin Hulak, so stay tuned.